90.1 Fast FM. Untuk Anda keluarga Fast, kita kembali dalam dialog bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kali ini temanya partisipasi masyarakat wujudkan pembangunan Jawa Tengah. Anda keluarga Fast bisa bergabung lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 0815 7870940 ya. Dan kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fast bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah via Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, melalui website diskominfo.jatengprof.go.id, YouTube Kominfo Jawa Tengah. Dan Reni sampai nanti pukul 17.30 ya akan bersama Anda keluarga Fast. Di studio sudah hadir narasumber kami, datangnya jauh-jauh. Langsung deh ya, langsung ketawa ya suaranya ya. Ada Bapak Dr. Andes Muhammad Budiono, BSC Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mohon maaf nanti kalau saya keliru bisa dibenarkan begitu ya Bapak. Ya. Ada juga Ibu Haja Penny Dia Perwitosari Esos dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan juga Ibu Endrianingsih Yunita HSP dari Komisi E. Alhamdulillah sudah sampai Tegarejo. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya terdengar suaranya begitu. Dan pastinya juga Reni mau menyapa. Sehat kabarnya Ibu? Iya, alhamdulillah Mbak Reni kabar sehat. Sehat kabarnya, dan sudah siap juga ini ya membawa informasi untuk masyarakat terkait dengan partisipasi masyarakat untuk ikut mewujudkan pembangunan di Jawa Tengah. Iya, Kalau kita lihat bahwasanya partisipasi masyarakat ini untuk mewujudkan pembangunan Jawa Tengah itu kan memang diharapkan gitu ya Ibu Penny, mungkin karena partisipasi pemerintah tidak bisa bekerja sendirian kan. Butuh masukan, butuh juga usulan dari masyarakat. Betul. Ya, menanggapi hal seperti itu seperti apa nih Ibu Penny mungkin? Iya, jadi memang saat ini itu sudah saatnya di era keterbukaan informasi ya Mbak ya. Jadi memang yang namanya keterbukaan informasi ini saat ini mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi apapun ini terkait dengan akses pemerintah. Jadi memang ketika kondisi semacam ini ya kami pun selaku legislasi itu juga harus bisa juga melek informasi juga untuk mengikuti perkembangan dunia teknologi begitu ya Mbak ya, kaitannya dengan kegiatan-kegiatan seperti media sosial ini juga harus kemudian menjadi aktif begitu. Benar sekali, karena sekarang kan masyarakat juga bisa dibilang melek sama media. Betul. Ya. Jadi kalau nggak ketemu langsung bisa langsung lewat cari Instagramnya sama Facebooknya. Oke, Pak Budi atau Bu Endri nih mungkin bisa menanggapi bahwasanya kan pemerintah Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini baru saja melaksanakan roadshow Mus Renbangwil begitu ya di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Seperti apa nih Pak pelaksanaannya? Jadi memang pelaksananya dibagi beberapa tempat. Jadi kemarin yang wilayah Kedu meliputi Wonosobo, Magelang, Temanggung, Purworejo, Kebumen. Kebumen enggak. Kebumen Kota Magelang. Okay. Jadi meliputi itu Purworejo ya. Sehingga Kedung Sepur. Kedung Sepur ya, benar ya? Iya. Bukan Purwomanggung. Singkatannya Purwomanggung. Iya. Jadi kita akan muter sehingga kita itu dalam rangka untuk memperoleh usulan dari masyarakat bawah. Maksudnya memang apa yang diharapkan oleh masyarakat kemudian disinkronisasikan dengan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten dalam rangka untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang lebih berhasil guna. Jadi itu langkah-langkah yang diharapkan gitu. Iya, biar tahu gitu ya Pak. Iya. Dari bawah seperti apa? Jadi seperti apa dari bawah yang kemarin ada usulan di luar usulan di anggaran, maksudnya usulan untuk program atau untuk apa, tapi ada usulan masalah dengan Pak Gubernur langsung juga masalah tambang ilegal di Wonosobo dan di Magelang. Ini contoh. Jadi kan
dalam rangka kita menangkap aspirasi dari masyarakat. Iya, jadi biar tahu dari anggota dewan sendiri juga mengerti atau paham betul sebenarnya mana dulu yang bisa menjadi prioritas gitu ya Pak Budi. Oke, baik. Bu Henry mungkin bisa menambahkan kalau aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam Musren Bangwil ini seperti apa? Oke, sedikit saya melengkapi tentang kemarin Musren Bangwil Jawa Tengah yang dibagi di 6 titik ya. Jadi 6 titik itu adalah ekskarisidenan yang kita di Magelang diselenggarakan di Wonosobo tadi. Jadi dalam acara Musren Bangwil itu dihadiri oleh kepala daerah, bupati dan wali kota, juga OPD dan perwakilan masyarakat. Bahkan masyarakat ini bisa ikut melalui Zoom atau telekonferensi. Jadi di desa-desa disiapkan itu perangkatnya untuk bisa mengikuti Musren Bangwil. Nah, dalam kesempatan Musren Bangwil itu memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan, usulan pembangunan. Karena dengan cara ini yang mix antara offline dan online ini ternyata lebih masukan yang didapat oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah itu menjadi lebih kompleks, lebih banyak, dan masyarakat juga berkesempatan untuk menyampaikan secara langsung. Nah, cara ini dinilai sangat efektif untuk menyelesaikan persoalan di Jawa Tengah. Ya, tadi Mbak Leni apa yang seperti aspirasinya itu seperti apa Pak masyarakatnya? Aspirasi itu yang paling luar biasa adalah infrastruktur. Ya, nanti bisa kita saling melengkapi. Jadi paling banyak adalah tentang terkait infrastruktur jalan yang memang kita lihat banyak yang rusak. Kalau di Kabupaten Magelang sepertinya tidak begitu sih ya. Kalau kita yang sering lewat ya. Tapi di jalur-jalur yang lain memang persentase jalan yang rusak tahun ini meningkat. Jadi usulan terkait infrastruktur khususnya perbaikan jalan ini tentu harus diselesaikannya secara bertahap. Kalau semua dianggarkan di tahun 2024 jelas tidak mungkin. Nah, sisanya nanti sebagian dibiayai oleh APBD provinsi. Nah, sisanya nanti akan dikonsolidasikan dengan sumber dana yang lain, bisa dari APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa, karena setiap desa kan sekarang punya dana desa ya. Benar. Dan sumber yang lain PADes misalnya begitu. Terus sumber yang lain bisa menggunakan APBD kabupaten maupun kota, bahkan bisa juga nanti menggunakan atau kita mengusulkan untuk bisa dibiayai oleh APBN, anggaran dari pusat. Nah, itu pun nanti tentu harus ada yang diprioritaskan. Begitu Mbak Reni. Jadi usulan yang paling banyak adalah terkait infrastruktur, walaupun usulan-usulan yang lain terkait misalnya infrastruktur air bersih, jalan usaha tani, misal begitu juga ada. Ya. Oke, baik. Jadi itu paling banyak adalah terkait dengan infrastruktur, terkait juga dengan pembangunan jalan begitu. Nah, kalau prioritasnya sendiri apa sih Bu Penny? Mungkin bisa ditambahkan prioritas dari Jawa Tengah sendiri. Kalau prioritas itu sebenarnya hampir semua menjadi prioritas ya. Tapi lebih kepada saat ini memang di pemulihan ekonomi pasca pandemi. Oh iya, benar. Iya, dan memang ketika bicara masalah ekonomi, ini infrastruktur jalan ini juga sebagai garda terdepan begitu. Karena apapun sebagai untuk mobilitas orang untuk melakukan usaha maupun aktivitas, ini kan memang fasilitasnya dengan menggunakan jalan. Nah, selain itu juga untuk ini fokusnya di kemiskinan ekstrim begitu. Ya, karena Jawa Tengah ini juga masih banyak daerah-daerah yang dikategorikan sebagai daerah ataupun desa yang dengan kategori tingkat kemiskinannya ini miskin ekstrim. Ini juga sangat menjadi prioritas pada saat kemarin Musrenbang. Kemudian juga penurunan angka stunting, Mbak. Karena di Jawa Tengah sendiri angka stunting ini juga masih agak lumayan cukup tinggi, makanya di setiap dinas ini juga utamanya di dinasnya Mbak Endri nih di Komisi E ini juga memang kemudian banyak
kegiatan-kegiatan fokus untuk penurunan stunting, bahkan bukan hanya masuk dari dinas kesehatan saja, tapi juga bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk sosialisasi stunting begitu. Ini jadi PR begitu ya? Iya, karena kalau dulu itu kita nggak begitu tahu apa itu stunting begitu, tapi akhir-akhir ini karena memang ternyata angka stunting ini sudah memang agak lumayan tinggi begitu, ini jadi memang kemudian sangat konsen. Bahkan saat ini juga penyuluhan. Kalau dulu kan hanya di posyandu ya, tapi kalau sekarang stunting ini juga sosialisasinya sampai ke sekolah-sekolah. Jadi kalau dulu orang nggak begitu tahu stunting, sekarang juga jadi banyak orang yang tahu begitu. Lebih aware lagi begitu ya. Jadi karena ini menyasar juga pada tumbuh kembang dari generasi muda dan mungkin nantinya akan bisa menjadi bonus demografi kita ke depan itu. Ya, jangan sampai generasi ke depan kita ini generasi yang mungkin bisa dikatakan sehat sih sehat, tapi dalam tumbuh kembangnya ini ada sedikit kurang begitu. Jadi selain infrastruktur itu tadi, stunting ini juga merupakan salah satu menjadi bagian tujuan utama juga, karena ketika bicara kalau infrastruktur itu jelas karena memang kemarin pada saat COVID ini kita hampir 3 tahun mengalami pandemi, ini banyak sekali anggaran-anggaran yang kemudian direfocusing ataupun digeser dari anggaran infrastruktur ini ke anggaran untuk pemulihan COVID itu, Mbak. Jadi baru saat ini kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mulai lagi menata kembali untuk perbaikan infrastruktur. Ditambah lagi dengan kondisi alam saat ini curah hujannya tinggi sekali, Mbak. Bahkan cuacanya ini bisa dikatakan cuacanya ekstrim begitu. Karena kalau dulu itu sistem Pranoto Mongso ini, kalau orang-orang terdahulu ini masih sangat dipakai. Kapan kita harus tanam, kapan nanti bulan-bulan masyarakat ini panen. Saat ini yang namanya Pranoto Mongso ini agak susah lagi, sudah tidak bisa juga menjadi pedoman begitu, karena memang itu tadi adanya cuaca yang ekstrim begitu, sehingga mengakibatkan banyak ruas jalan di sekitar kita ini menjadi rusak, yang harusnya jalan itu umurnya bisa mungkin 3 atau 4 tahun, tapi karena memang faktor cuaca yang luar biasa saat ini ekstrim begitu, ini menjadi mengurangi umur dari infrastruktur itu sendiri, Mbak. Saya kira itu. Baik, jadi memang ini adalah pasca pemulihan pandemi, begitu kompleks juga permasalahan, begitu banyak juga pekerjaan dari Bapak Ibu sekalian, yang ini pastinya butuh dukungan dari masyarakat gitu ya untuk ke depannya begitu. Baik, Pak Budi mau menambahkan terkait dengan prioritas yang ada di Jawa Tengah ini? Iya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Penny sama Mbak Indri, Mbak Penny ya, kalau Bu nanti tidak cepet tua gitu loh. Mbak Penny. Jadi memang tadi betul, infrastruktur itu memang merupakan prioritas, karena memang sudah 2 tahun 3 tahun kita tidak melakukan perbaikan jalan, sehingga banyak yang rusak, mungkin juga irigasi sama, sehingga tapi di samping itu juga kita perlu peningkatan ekonomi masyarakat juga. Ini bidangnya Bu Penny ini. Memang Komisi B membidangi perekonomian masyarakat ya. Jadi kita setelah COVID ini juga belum selesai, karena kelihatannya ini kemampuan daya beli masyarakat agak turun ini. Masih lemah. Nah ini bulan Maret, Februari, Maret ini sudah kelihatan kalau turun. Jadi harga-harga penyerapan akan kebutuhan pokok itu kecil, menurun. Meskipun harganya naik, tapi ini bukan karena permintaannya naik, tapi memang dengan pertumbuhan, dengan inflasi yang naik, otomatis harga naik. Tapi bukan masalah permintaan masyarakat tinggi, bukan. Ini permintaannya turun sebenarnya. Jadi seperti itu, kita memang ini juga harus segera dibantu, dan alhamdulillah kemarin dari Menteri Sosial sudah menyediakan bantuan bahan makanan pokok yang PKH
PKH itu 21 juta ya. Program keluarga. Jadi ini memang masih butuh disupport kembali. Kalau memang kemarin ada waktu kita kena corona itu kan kita bisa mendapat bantuan langsung tunai karena dalam kondisi darurat. Kalau ini kan sudah selesai, berarti kan desa sudah tidak ada lagi anggaran untuk membantu langsung bantuan langsung tunai, sehingga ini memang kita harus dorong untuk mana-mana yang bisa mempercepat proses pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi jangan sampai kita lupa akan kebutuhan masyarakat ini memang butuh segera didorong pertumbuhan ekonominya. Baik. Jadi nanti kita akan bahas kembali terkait dengan prioritas di Jawa Tengah, terkait juga pemulihan ekonomi pasca pandemi atau bahkan penurunan angka stunting, dan juga bagaimana cara kita meningkatkan ekonomi masyarakat biar daya belinya meningkat lagi begitu ya. Kita akan break dulu, keluarga FAS, kasih waktu untuk informasi yang mau lewat. Anda tetap bisa bergabung lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. Kita masih membahas terkait dengan partisipasi masyarakat wujudkan pembangunan di Jawa Tengah. Nah, keluarga FAS, Anda bisa ikut bergabung nanti bersama kami, langsung bertanya lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. Ini ke Bu Endri dulu atau ke Bu Penny dulu nih terkait dengan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Iya, boleh. Monggo. Ya. Jadi memang terkait dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi ini, kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya dari Komisi B ini memang melakukan ibaratnya semua hal begitu, termasuk salah satu yang saat ini sedang kita support adalah pelaku UMKM, Mbak. Kami dari Provinsi Jawa Tengah juga menggratiskan banyak fasilitas untuk 500 UMKM ini sertifikat halal gratis se-Jawa Tengah. Nah, itu kemudian kami juga banyak melakukan pelatihan terkait dengan ada yang UMKM baru. Ini ada pengolahan, kemudian packaging, begitu, kemudian manajemen penjualan. Kami juga melakukan itu, Mbak. Ada anggaran untuk pelatihan. Kemudian kami juga melakukan ini juga bekerja sama dengan koperasi-koperasi yang ada di Jawa Tengah dalam rangka juga untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi begitu, supaya UMKM ini bisa disupport oleh koperasi-koperasi yang ada di Jawa Tengah. Kenapa sih nggak di bank konvensional begitu? Mungkin pertanyaannya ada begitu. Karena di bank konvensional sendiri ini kan memang ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Sementara UMKM kita ini juga bukan UMKM lama semua, tapi juga banyak UMKM baru. Termasuk saya ini juga pelaku UMKM baru begitu. Mungkin yang dulu tidak punya usaha ini jadi punya usaha begitulah. Ini ketika mereka mau pinjam di bank ini mereka kena syarat yang harus salah satu syaratnya itu UMKM itu harus sudah berjalan 6 bulan. Sementara ini banyak sekali saat ini UMKM pelaku-pelaku UMKM yang bermunculan. Makanya harapannya untuk penambahan modal bisa kami kerjasamakan dengan koperasi-koperasi yang mungkin dari sisi syarat ini tidak begitu mengikat begitu seperti bank-bank konvensional. Kami juga melakukan pelatihan kepada UMKM yang sudah bisa dikatakan mandiri begitu, dengan salah satunya pelatihan untuk satu strategi market lebih besar, yang kedua adalah di manajemen keuangannya. Jadi bagaimana supaya UMKM itu di pasca pandemi ini juga mereka bisa bangkit, mereka juga bisa mengepakkan sayapnya dengan bisa mencari banyak tenaga menambah tenaga kerja, karena otomatis ketika tenaga kerja ini banyak terserap ke sektor UMKM salah satunya, ini otomatis akan mengurangi pengangguran. Karena kemarin tahu sendiri ketika awal-awal COVID ini terjadi banyak sekali PHK bukan hanya dari perusahaan kecil tapi bahkan dari perusahaan-perusahaan besar. Ini juga banyak yang melakukan PHK besar-besaran. Makanya ketika begini kami dari bekerja sama juga dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk melakukan itu
salah satunya pelatihan-pelatihan, kemudian support kepada mereka para pelaku UMKM untuk fasilitas-fasilitas sertifikat halal gratis. Kemudian kami juga banyak menjembatani supaya gampang atau mudah dalam membuat izin untuk NIB dan juga PIRT itu tadi. Dan pastinya animo masyarakat luar biasa sambutannya ya. Alhamdulillah, apalagi ketika betul-betul dari pemerintah kabupaten kota ini melakukan sosialisasi begitu, kemudian juga melakukan bantuan untuk supaya bisa mengakseskan dengan mudah, kemudian juga bekerja sama ini Mbak, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong juga pada pemerintah kabupaten kota supaya UMKM ini naik kelas. Ya, yang namanya naik kelas ini sebenarnya standarnya apa sih? Salah satunya adalah dengan memasukkan produk-produk UMKM ini ke toko modern begitu, seperti mart itu ya. Ini kan saat ini juga sudah banyak membuka gerai-gerai UMKM di depan sendiri pula ini fasilitasnya ya. Jadi enggak yang tempatnya itu debis di belakang, tapi justru di depan kasir. Jadi dengan fasilitas ini tentunya walaupun juga kami menjembatani untuk sistem kurasinya begitu, ini alhamdulillah juga sudah cukup alhamdulillah cukup banyak membantu para UMKM memacu supaya mereka bisa menciptakan produk-produk yang berkualitas supaya bisa dijual bukan hanya di pasar tradisional tapi juga di pasar-pasar modern. Oke. Baik, jadi memang ini adalah bentuk dukungan dari kerjasama di luar pemerintah kabupaten ataupun kota ya. Iya, juga memang kami kemudian menjembatani itu pada pemerintah kabupaten kota untuk bisa melakukan kurasi begitu ya, namanya kurasi supaya UMKM ini ya bisa beneran naik kelas ya. Betul naik kelas. Bahkan kami bantu juga untuk pembuatan sertifikat halal dengan gratis begitu, yang mudah-mudahan ini nilai jumlahnya setiap tahun bertambah Mbak. Jadi dengan bertambahnya ini fasilitas untuk gratis halal ini, sertifikatnya tentunya akan sangat membantu, walaupun mungkin belum nilai 500 ini belum seberapa dibanding dengan jumlah UMKM yang ada di Jawa Tengah dengan jumlah mungkin jutaan sekali ini produk UMKM-nya. Tapi setidaknya ini kan memberi angin segar bagi masyarakat ketika tadi Bu Penny bilang kemarin ada PHK, mau nggak mau kan keekonomian harus berputar gitu ya Bu Hendri, harus gimana caranya nih biar kreatif, akhirnya larinya mungkin ke UMKM tadi dan pemerintah memberikan jalan ini, wah luar biasa sekali ya. Oke deh, kita masih nantikan pertanyaan Anda, salah satu juga pertanyaan yang masuk, ini masih sampai kapan ini Bu untuk pemanfaatan tadi pembantu sertifikasi dan lain-lain masih berjalan? Lama Mbak, ini masih lama untuk pembuatan fasilitasi pembuatan NIB kemudian PIRT itu gampang sekali Mbak, tinggal ke www.oss, kalau nggak cari di Google itu cari di Google itu gratis dan bahkan diaksesnya dari rumah lewat handphone masing-masing. Prosesnya juga nggak lama, kalau sampai dengan ke PIRT itu paling lama 1 minggu. Kalau yang untuk NIB itu 1 hari sudah bisa keluar. NIB itu nomor induk berusaha sebagai salah satu syarat untuk mengurus PIRT. Nah halal, untuk pengurusan halal ini memang berjenjang, ada pengurusan NIB dulu, dari NIB kemudian ke PIRT, kalau sudah punya PIRT baru meningkat ke sertifikat halal begitu. Tapi ini pun sekarang sangat mudah diakses. Cari di Google, syaratnya sudah ada semua dan bisa diurus secara online. Sekarang udah gampang gitu. Betul. Tadi Bu Penny bilang suruh googling, saya googling, mungkin ini bisa membantu oss.go.id. Itu oss.go.id. Keluarga Fas bisa klik di situ deh untuk lebih tahu sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik seperti apa, nanti bisa dibuka di situ ya Bu Penny ya. Oke, baik. Kalau kita beralih ke Bu Hendri nih terkait dengan stunting tadi nih Bu. Tadi di awal juga sudah dibicarakan kalau kita dulu taunya cuma di posyandu, sekarang sudah masuk ke sekolah-sekolah. Ini apa yang disampaikan ini Bu kalau misalnya masuknya ke sekolah-sekolah nih Bu? Nah ini yang masih baru mau berjalan 2 tahun di Provinsi Jawa Tengah. Jadi angka stunting ini kan mencemaskan ya Mbak ya, termasuk tinggi lah kita Jawa Tengah. Jadi kalau tidak ada program yang tepat, baik untuk nututi yang kena yang balita yang stunting ataupun untuk pencegahan agar kemudian tidak ada lagi
anak atau bayi yang dilahirkan stunting itu langkahnya sekarang macam-macam. Jadi kalau yang sudah terkategori stunting berdasarkan pengukuran. Jadi sekarang ada alat yang disebut antropometri. Kalau kemarin itu pengukuran bayi yang baru lahir itu kan pakai timbangannya seadanya di posyandu. Alat tinggi badannya, pengukur tinggi badan juga seadanya. Seringkali karena alat ukurnya yang berbeda-beda, anak itu ada yang masuk anaknya segini kok terkategori stunting. Nah, sekarang sudah ada alat yang sama di setiap posyandu, tapi apakah hari ini sudah terdistribusi semua ke posyandu di Jawa Tengah saya belum tahu infonya, tapi sudah dianggarkan alat itu. Jadi siapapun yang mengukur asal alatnya pakai itu ya sama hasilnya gitu. Nah, untuk anak-anak yang sudah kemudian masuk dalam kategori stunting atau dengan tinggi badan yang kurang. Sebenarnya tidak hanya tinggi badan, karena anak-anak yang masuk kategori stunting itu pertumbuhan kecerdasannya juga tidak sama tidak sama dengan anak-anak yang normal, yang kondisinya sehat. Nah, itu ada pemberian makanan tambahan ya. Terus kalau untuk ibu yang hamil ada pemeriksaan gratis di puskesmas dari hamil sampai nanti melahirkan. Ini menjadi tahapan yang selama ini sudah kita ketahui. Nah, kenapa kok kemudian menyasar anak-anak siswa SMA SMK khususnya putri? Karena salah satu penyebab lahirnya anak stunting adalah kondisi ibunya yang tidak sehat. Jadi salah satu penyebab lahirnya anak stunting adalah kondisi anemia atau kekurangan sel darah dalam ibunya pra kehamilan sampai dia hamil. Nah, tahun 2022 kemarin sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang mendapatkan kegiatan dari Dinas Kesehatan. Juga kami anggota DPRD hadir untuk memberi semangat kepada anak-anak. Itu kita lakukan deteksi dini kesehatan. Apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, di situ hadir adalah puskesmas di wilayah tersebut dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, juga Dinas Kesehatan Provinsi. Ternyata hasil dari pemeriksaan itu memang anak-anak perempuan ini yang nanti kedepannya berapa tahun lagi dia akan hamil dan akan menjadi ibu, banyak yang anemia, banyak yang kekurangan energi kronis, banyak yang gendut, obesitas. Ada yang yang jadi temuan rata-rata 3 itu. Nah, anemia ini bisa diatasi dengan minum tablet tambah darah seminggu sekali. Langkah yang diambil setelah pemeriksaan itu adalah pemberian tablet tambah darah untuk diminum semua siswi putri. Jadi jangan takut kalau minum tablet tambah darah terus gemuk, enggak. Kadang-kadang anak-anak udah dibagi tapi enggak diminum karena takut gemuk, takut begini. Nah, anemia itu karena disebabkan anak-anak sudah yang perempuan mengalami datang bulan, terus aktivitasnya juga tinggi, dan seringkali juga karena anak sekarang takut gemuk, makannya itu makan yang tidak bergizi, asal kenyang gitu kan. Ada seblak, ada makanan-makanan instan, gitu kan yang dimakan. Yang dimaksud makanan bergizi kan tidak harus yang mahal. Benar sekali, Bu. Yang memenuhi kebutuhan tubuh kita ada protein, ada serat, ada vitamin kan seperti itu. Nah, anak-anak sekarang kita lihatnya itu pokoknya kenyang, dan cita rasa di lidahnya itu cocok pedas apa gurih gitu kan, viral juga mungkin. Viral juga, tapi ternyata kandungan gizinya tidak mencukupi. Nah, itu dengan adanya edukasi di sekolah-sekolah, alhamdulillah tanggapan anak-anak saat ada deteksi dini dan paparan dari dinas itu pertanyaan dari anak-anak muncul. Jadi anak-anak itu sering tidak tahu juga. Kadang pertanyaannya justru yang menyangkut
tentang kewanitaan, tentang misalnya Nyun Sewu, Bu, saya itu kok datang bulannya begini sakit atau bagaimana gitu. Sering disampaikan karena kesempatan dia ketemu dengan para medis, dengan dokter ya saat itu yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan. Nah, dari itu kita tahu ternyata benar persiapan seorang anak perempuan, remaja perempuan untuk kemudian menikah dan hamil itu selama ini tidak menjadi fokus. Padahal itu salah satu penyebab lahirnya stunting, anak-anak stunting. Gitu. Nah, itu terkait dengan sekarang mudah-mudahan lah dengan apa yang kita lakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD Jawa Tengah. Salah satunya langkahnya adalah itu, mudah-mudahan nanti ke depan semakin sedikit anak-anak angka stunting stunting, walaupun memang sebagian disebabkan oleh kondisi ekonomi orang tuanya yang tidak mencukupi ya. Benar sekali. Mungkin masuk tadi kemiskinan ekstrim yang dibicarakan tadi. Oke, baik. Jadi ini memang cara pemerintah untuk mencari akarnya begitu ya. Betul. Mempersiapkan calon ibu tadi untuk mempersiapkan kehamilannya sehat. Baik. Oke, kita break lagi, kasih informasi juga yang mau lewat untuk Anda keluarga FAS. Kami masih nantikan kebersamaan Anda lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. Dan keluarga FAS, kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga FAS bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah via Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan juga channel YouTube Kominfo Jateng. Kita akan kembali sesaat lagi keluarga FAS, stay tune. 90.1 FAS FM. Untuk Anda keluarga FAS, kita masih dalam dialog bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Masih hadir di studio Dr. Andes Muhammad Budiono, BSC dari Komisi C. Ada juga Ibu Haja Penidia Perwitosari Asos dari Komisi B, dan juga Ibu Endrianingsih Yunita HSP dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Keluarga FAS masih bisa bergabung bertanya langsung dengan narasumber kami melalui 314330 dan juga via WhatsApp di 0815 78709640. Kegiatan ini keluarga FAS diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Anda bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan juga YouTube Kominfo Jateng. Kita masih membahas berkaitan dengan partisipasi masyarakat wujudkan pembangunan di Jawa Tengah. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk di redaksi kami di 081578709640. Selamat sore Bapak Ibu Dewan, mau bertanya, apakah anggota Dewan juga sering terjun ke masyarakat langsung nih? Misalnya melihat kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan, salah satu contoh rumah tidak layak. Nah, ini langsung diberi bantuan atau bagaimana ya Bapak Ibu? Mohon penjelasannya. Monggo, Pak Budi, Bu Penny atau Bu Endri yang mau menjelaskan nih? Ya. Oke, baik. Mungkin Bu Endri sama Pak Budi bisa melengkapi. Jadi memang kalau untuk anggota DPR ini sering turun nggak ya? Aduh, ini kayak setiap hari ya Bu? Hampir setiap hari. Jadi kalau kita memang ada fasilitas untuk kegiatan reses. Satu tahunnya ini 3 kali. Yang sekali reses ini ada 8 hari Mbak. Kemudian selain itu kami juga ada kegiatan namanya kunjungan dapil. Kunjungan dapil ini memang kita pergunakan untuk turun ke bawah menyerap aspirasi begitu. Jadi kalau yang seperti bantuan tadi ini misalnya rumah tidak layak huni, programnya banyak sekali. Ada perbaikan jalan, kemudian jalan usaha tani, pembagian bibit, kemudian pelatihan, kemudian juga untuk bantuan RTLH, walaupun kalau yang RTLH ini bukan kemudian diberi bantuan full, tapi bantuannya adalah bersifat stimulan. Yang kalau dari Provinsi Jawa Tengah itu kalau tidak salah anggarannya 15 juta ya. Anggarannya 15 juta. Ya tentunya dengan anggaran 15 juta ini pasti tidak
mencukupi begitu. Jadi memang ini sifatnya adalah bantuan stimulan, tapi ada. Kemudian kalau dari prosesnya ini memang berproses dari desa begitu. Karena kalau RTLH ini desa juga bisa menganggarkan. Kemudian dari pemerintah kabupaten kota juga ada, pemerintah provinsi Jawa Tengah juga ada, bahkan dari pusat pun juga ada untuk BSPS. Anggaran BSPS namanya. Bantuan stimulus perumahan swadaya. Nah, itu tadi BSPS itu tadi yang memang sebenarnya ada, tapi ketika mungkin jumlah bantuan yang dibagi dengan jumlah rumah yang terkonfirmasi membutuhkan bantuan ini memang secara persentase ini memang masih sangat minimalis sekali, Mbak ya. Jadi memang perlu adanya gotong royong begitu untuk fokus terkait dengan masalah ini dari pemerintah desa, provinsi, kemudian pusat dan juga kabupaten kota sebagai eksekutornya begitu. Jadi kalau bantuan itu ya pasti ada, tapi ya itu tadi karena namanya stimulan, kadangkala seringkali ini kalau yang kami terima di lapangan ini justru penerima bantuan ketika mendapatkan anggaran BSPS ini yang ataupun bedah rumah begitu yang nilainya hanya sedikit, ini mengakibatkan kadangkala yang punya rumah ini malah jadi terlilit hutang begitu, atau mungkin anggaran yang ada ini belum bisa mencukupi begitu. Kemudian bantuan lain banyak ada jalan usaha tani, bantuan juga pelatihan ada banyak, yang paling banyak di Pak Budi ini karena kebetulan ada di komisi C yang semua dinas itu ada di tempatnya Pak Budiono ini, ahlinya ahli ini Pak. Oke, mungkin kalau untuk prosesnya tadi bisa di review lagi, berarti dari masyarakat yang membutuhkan bantuan itu bisa masuk ke desa dulu, diajukan ke desa diajukan oleh desa, Mbak. Oh ya, diajukan oleh desa, kemudian diajukannya kemana? Bisa ke kabupaten, ke provinsi atau ke pusat, dan bahkan sebenarnya di desa itu sendiri juga melewati dana desa ini juga bisa, Mbak, untuk dianggarkan untuk bedah rumah, tapi memang nilainya itu sangat kecil sekali. Jadi kadang-kala juga penerimanya ini sering kalinya juga masih agak keberatan karena masih harus nombok banyak, Mbak. Nah, itu yang jadi pemikiran juga gitu ya. Baik, Pak Budi mau menambahkan mungkin terkait dengan bantuan masyarakat ini kepada masyarakat. Jadi misalnya solusinya begitu, harus menunggu antrian begitu berarti, Pak? Jadi memang sebenarnya bukan menunggu antrian ya. Jadi sebenarnya ini kan memang perubah di desa ini kan ini ada pembaruan data terus. Baik. Karena yang kemarin itu termasuk orang miskin sekarang sudah jadi tidak miskin. Tidak miskin lagi. Tapi yang kemarin tidak miskin sekarang jadi miskin. Ini kan juga ada. Jadi kan memang pemutahiran data terus. Jadi memang harus ini dilakukan terus. Kalau tidak dilakukan memang juga ya kemarin kan waktu belum ada COVID ini mungkin dia cukup mampu, tapi setelah kena COVID kan bisa saja ada imbasnya begitu ya. Jadi kan ini memang butuh pendataan ulang ya. Pendataan ulang. Jadi bukan masalah tadi, Mbak, urutan tadi enggak antri tidak, Mbak. Ya memang kita akui karena pertumbuhan penduduk kita juga agak pesat ini sekali. dalam arti setelah 99 sampai sekarang ini kan keluarga berencana berbeda, tidak segiat zaman dulu. Sehingga ini memang kita mengalami bonus demografi ini. Apalagi saya pikir nanti tahun 2030 sampai 40 ini sangat dibutuhkan perumahan banyak sekali karena usia kerja ini kan berarti usia produktif. Usia produktif, usia mau menikah dan punya anak kecil. Ini butuh fasilitas segalanya. Mulai kesehatan, pendidikan, perumahan, sarana prasarana dan lain sebagainya. Ini bakal meningkat begitu ya, Pak? Iya, meningkat karena bonus demografis sudah jelas. Kita tahun 2030 sudah ada jelas dapat itu. Jadi memang sebenarnya urusan rumah ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Peran swasta pun juga diharapkan. Benar. Ini karena dari peran swasta ini juga menentukan kebutuhan kita per tahunnya itu bukan menurun untuk rumah, tapi kita menaik. Meningkat ya, Pak ya? Sejajar dengan kenaikannya jumlah penduduk gitu. Jadi fasilitas pun juga akan bertambah pastinya. Bertambah. Sekarang jalannya bertambah,
ada tolnya, tapi kendaraan juga setiap tahun bertambah terus. Nah, begitu Mbak. Oke, baik. Jadi mungkin bukan antrian, tapi mungkin anggaran ya ketika tidak masuk di tahun ini bisa dimasukkan di anggaran tahun depan. Berikutnya. Gitu. Ya, maksudnya ya, seperti itu. Ya. Oke, mungkin yang bisa menentukan prioritas dalam pengkajian tindak lanjut dari usulan-usulan ini apa sih, Bapak Ibu? Kan tadi kan Musren Bangwil ini kan memang menyerap aspirasi, masukan dari masyarakat begitu ya. Yang menentukan itu menjadi prioritas itu apa sih, Pak? Jadi sebenarnya tidak ada yang menentukan itu jadi prioritas. Ya prioritasnya kita mau ngentaskan, misalnya kita sekarang konsentrasi untuk mengurangi angka kemiskinan, termasuk stunting. Kemiskinan itu kan juga berkaitan dengan masalah ekonomi. Ekonomi juga berkaitan dengan masalah infrastruktur. Ini kan sambung menyambung. Berkelanjutan ya, Pak? Berkelanjutan. Juga ini berkaitan dengan sumber daya manusianya, SDM-nya, mampu bersaing atau tidak. Kita dibukakan kawasan industri Batang terpadu, tapi warga masyarakat Jawa Tengah siap nggak masuk di dunia kerja di situ gitu loh Mbak. Jadi ini kan saling mengkait. Jadi sebenarnya semua itu prioritas. Maksudnya prioritasnya itu semua prioritas, tinggal kita itu langkah yang paling bisa utama itu mana, gitu loh. Baik, karena itu kan lagi-lagi untuk mewujudkan pembangunan di segala sisi sektor begitu ya, bukan hanya di jalan aja, tapi ada juga kesehatan, pendidikan begitu ya. Pendidikan itu malah yang paling tinggi sebenarnya, karena apapun kita itu nggak bisa menghindar, pendidikan itu 20% haknya pendidikan. Jadi kalau misalnya anggarannya 20 triliun, berarti 4 triliun itu sudah masuk di pendidikan dulu. Udah nggak bisa ditawar, nggak bisa dikurangi itu. Misalnya seperti kami di Komisi C, kita giat meningkatkan pendapatannya, setorannya BUMD misalnya 1 triliun, yaitu 200 miliar masuk pendidikan dulu. Nggak bisa ini bukan Komisi E yang cari, nggak bisa, ini mau tidak mau sudah harus masuk seperti itu. Karena ini juga nantinya akan undang-undang ini karena undang-undang dan imbasnya juga kan ke sumber daya manusianya juga. Iya. Baik, semua menjadi prioritas, hanya kita mencari jalan cara untuk bagaimana untuk mewujudkan prioritas tadi begitu ya Pak ya. Oke, terakhir nih, atau ini sebenarnya 2 pertanyaan, apa sih sebenarnya menjadi faktor pendukung maupun penghambat dalam pembangunan di Jawa Tengah? Bu Hendri atau Ibu Penny mau menjawab yang menjadi faktor pendukung ataupun penghambatnya? Kalau faktor pendukung Jawa Tengah itu tentu kondisi infrastrukturnya sudah jauh lebih baik dari provinsi yang lain ya. SDM-nya juga sudah lebih baik dari provinsi yang lain. Tapi faktor penghambatnya ya tadi duitnya kurang, kayak LTLH tadi, ya kan? Jumlah rumah yang tidak layak huni di Jawa Tengah itu memang sangat besar gitu ya. Sedangkan duit pemerintah provinsi Jawa Tengah ya nggak memadai sama sekali gitu. Nah ini hambatannya di situ keterbatasan anggaran. Iya. Baik. Tapi kalau faktor pendukung pastinya banyak dong ya. Iyalah, kalau Jawa Tengah itu kan apa ya, tempatnya juga strategis ya. Benar. Dekat dengan ibu kota misal begitu kan. Akses jalannya sudah dilalui oleh jalan tol sebagian besar, terutama Pantura ke timur. Nah itu kan sangat mudah, atau salah satu faktor untuk menaikkan ekonomi masyarakat Jawa Tengah kan salah satunya faktornya tadi jalan ya. Nah jalannya sudah lebih baik itu salah satu yang menjadi keunggulan kita itu. Dan sebenarnya banyak diuntungkan ketika masyarakat mau ikut berperan serta begitu ya Bu? Iya betul, Mbak. Apalagi di Batang tadi Pak Budi sudah sedikit menyinggung dibukanya apa Pak namanya? Kawasan industri Batang terpadu itu dekat dengan pelabuhan, dilewati akses jalan tol, itu menyerap jutaan tenaga kerja ya. Itu. Ya, tinggal kita SDM-nya nih mampu gitu ya. Gitu, tinggal bersaing ya. Jangan sampai nanti malah ada tenaga kerja asing malah yang masuk di situ. Atau tenaga kerja lain provinsi malah menyerbu ke Jawa Tengah gitu kan. Iya, tinggal kita aja mau tidak untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan. Terakhir mungkin Pak Budi, harapan ke depan nih yang ingin disampaikan terkait dengan pembangunan di Jawa Tengah seperti apa Pak Budi? Ya.
Harapannya berkesinambungan, menyentuh seluruh lapisan, lebih-lebih lapisan yang paling bawah ini yang harus segera diangkat sehingga mengurangi resiko kemiskinan di Jawa Tengah. Karena memang musuh kita adalah kemiskinan. Kemiskinan juga berkaitan dengan kebodohan juga masalahnya. Ini PR jadi bersama. Selesai. Kalau ini kemiskinan selesai, kebodohan selesai, otomatis Jawa Tengah menjadi Jawa provinsi yang makmur. Amin. Makmur, ya. Amin, insya Allah. Dan tidak ada lagi kasus stunting lagi. Iya, nggak ada. Ya? Otomatis stuntingnya hilang. Langsung ya. Karena ekonomi masyarakat meningkat, kesadaran tentang pendidikan dan kesehatan juga otomatis meningkat. Ya. Oke, baik. Bu Henry mau menambahkan? Ya, harapan saya untuk masyarakat, mari bersama-sama kita mendukung program-program pemerintah ya, agar karena tujuan utama dari apa yang dilakukan pemerintah adalah kesejahteraan masyarakatnya. Nah, tadi udah saya singgung, misalnya yang gampang begini, mbak-mbak yang mau nikah periksa dulu, ya kan? Ya. Jadi persiapan sebelum kehamilan. Benar. Kalau memang anemia, ya diobatin dulu sampai dia menjadi sehat untuk hamil. Terus untuk kita, walaupun kadang malas ya, aktivitas atau olahraga rutin, terus konsumsi makanan yang bergizi seimbang, terus memeriksakan cek kesehatan secara rutin ke puskesmas. Germas itu kan bisa dilakukan oleh semua dari kita agar kasus-kasus penyakit degeneratif seperti stroke, jantung, tekanan darah tinggi itu kasusnya semakin turun gitu. Ini kan berarti juga mengurangi beban pemerintah juga. Kalau masyarakatnya sehat kan produktif dan fasilitas kesehatan juga tidak over misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Terus anak-anak, siswa-siswi, mahasiswa, ayo belajar yang sungguh-sungguh agar mereka punya skill untuk kedepannya nanti. Jadi tidak berharap pada lapangan pekerjaan yang dibuka oleh pemerintah, tapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Jadi sebenarnya dari kita semua bisa ikut berperan dalam memajukan pembangunan. Baik, jadi kita bisa masing-masing berdaya dengan apa yang kita miliki, prestasi buatlah ya sebanyak mungkin. Yang itu nanti juga bisa membantu pemerintah untuk mewujudkan pembangunan di Jawa Tengah. Tadi Pak Budi bilang jadi Jateng yang memang luar biasa makmur gitu ya, dan angka stunting atau bahkan kemiskinan bisa hilang gitu. Baik, terima kasih Bapak Budi dan juga Ibu Henry dan juga Ibu Penny yang tadi sudah bergabung bersama kami dalam dialog DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema partisipasi masyarakat wujudkan pembangunan Jawa Tengah. Salam hangat untuk rekan-rekan di DPRD. Siap Mbak Leni, pokoknya kita sampaikan. Sehat selalu ya Bapak Ibu. Amin. Apalagi ini mau mendekati pemilu nih. Iya, harus benar-benar powernya full. Harus full. Dicas ya Bu ya. Jangan sampai sakit. Sehat selalu biar aspirasi masyarakat kita ini bisa prioritas tadi bisa dijalankan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Keluarga Fas dialog kita bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait dengan partisipasi masyarakat wujudkan pembangunan di Jawa Tengah. Terima kasih untuk Anda Keluarga Fas yang sudah ikut bergabung lewat 314330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. Kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fas bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jateng, Twitter @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan YouTube Kominfo Jateng. Terima kasih. Reni pamit, selamat menanti waktu berbuka ya Keluarga Fas. Selamat menjalankan ibadah puasa. Perkuat iman, teguhkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.